Kesempatan ini saya sengaja bawa dokumen, adalah dokumen apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum kemarin di persidangan. Dokumen ini sangat penting saya sampaikan supaya tidak ada lagi masyarakat yang tersesat akibat adanya ulah oknum-oknum yang sok mengerti ilmu hukum. Kasihan masyarakat. Oleh karena itu, hukum itu harus didasarkan kepada data dan bukti. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan bahwa perkara ini berawal adanya laporan polisi dugaan tindak pidana pemerasan yang disangkakan kepada Nikita Mirzani. Proses berjalan berdasarkan laporan polisi, masuk penyidikan, masuk penetapan tersangka, dan ditahan. Semuanya pasalnya 368 KUH pidana tentang pemerasan. Selanjutnya kemarin, secara tegas, jaksa penuntut umum menyatakan adanya 3 dakwaan dan salah satunya pasal 369, di mana pasal 369 menghapus pasal 368 tentang pemerasan. Yang ada 369 KUH pidana tentang pencemaran nama baik. Oleh karena itu, supaya apa yang saya sampaikan berdasarkan data, berdasarkan bukti yuridis, silakan Anda lihat. Ini dakwaan pertama ke-1. Anda bisa lihat yang di sini. Ya. Di sini Anda bisa lihat. Oke. Dari 3 ini clear. Jelas secara yuridis, bukti berdasarkan bukti data dakwaan, tidak ada satupun pasal pemerasan yang didakwakan. Jadi karena sudah di pengadilan namanya dakwa, yang didakwakan kepada Nikita Mirzani. Sedangkan pada proses penyidikan, pada proses penetapan Nikita tersangka, pada proses Nikita ditahan, baik pada tingkat pertama penahanan oleh kepolisian, penahanan perpanjangan 40 hari oleh kejaksaan, semuanya adalah pasal 368 tentang pemerasan. Tiba-tiba pemerasan itu hilang, dihapus oleh jaksa penuntut umum, dimunculkan pasal 369 tentang pencemaran nama baik secara lisan atau tulisan. Pencemaran dengan lisan dan tulisan, itu bahasanya seperti itu tadi yang saya sampaikan kepada Anda. Dengan data ini, saya harapkan masyarakat supaya tidak tersesat. Biasakan kalau berbicara itu dengan data, karena kita itu berbicara tentang hukum. Hukum itu adalah hitam putih pembuktiannya. Maksudnya hitam putih, kalau kita berbicara tentang aturan, tentang pasal, buktikan dengan aturan, dengan undang-undang yang menyebutkan pasal tersebut, seperti yang saya sampaikan seperti ini. Itulah yang harus Anda pahami, bahwa sejak kemarin secara hukum, secara yuridis sah, Nikita tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana pemerasan. Yang didakwakan semuanya 3-tiganya, 2 adalah tindak pidana pencemaran nama baik, dakwaan yang terakhir tentang tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan kemarin, dikasih waktu 7 hari, 7 kali 24 jam, sekarang jadi 6 kali 24 jam, segera minta maaf kepada Nikita Mirzani dan segera tobat. Segera tobat. Berarti Bang, ini adanya kayak pemaksaan nggak sih Bang terkait undang-undang tersebut? Karena kan ini kan itu bagian dari dihapuskan, itu menjadi urusan jaksa dan di urusan SFC. Apa yang menjadi permasalahan ini benar atau tidak benar, Anda tunggu pada hari Selasa. Akan saya sampaikan pembacaan SFC saya seperti itu. Bang, ada permintaan khusus nggak sih dari Kak Niki selain permintaan maaf ataupun di perihal SFC-nya nanti ada permintaan khusus? Niki kayaknya akan membuat SFC tersendiri. Yang jelas SFC saya sudah saya buatkan. Hanya itu yang saya beritahukan. Nikita minta segera dia minta maaf. Kemarin 7 kali 24 jam. Karena sekarang menjadi 6 kali 24 jam. Segera minta maaf dan tobat. Itu pesan dari Nikita. Untuk saat ini kondisi Kak Niki sendiri seperti apa? Dalam keadaan sehat dan dia lagi membuatkan SFC pribadi, ya, nanti disampaikan, karena dia merasa bahwa apa yang diuraikan semua dalam surat ini semua itu perbuatan orang lain, bukan apa yang diperbuat, sehingga dia heran
dia ini tidak kenal, tiba-tiba ditawari supaya ingin ketemu dan seterusnya, itulah nanti akan dalam porsi namanya porsi eksepsi. Saya sudah siapkan untuk eksepsi tersebut. Bang, kemudian JPU juga kan membeberkan beberapa bukti, mungkin adanya rekaman suara. Ini seperti apa sih Bang? Mungkin kan Niki sendiri membantah perihal dirinya merasa dijebak akan perihal percakapan tersebut. Ya, percakapan itu kan sudah saya laporkan polisi tidak sah, ilegal. Saya nggak akan nanggapi barang yang tidak sah. Jadi gini, proses hukum itu harus didasarkan kepada barang yang sah. Yang berhak untuk melakukan penyadapan, yang berhak untuk melakukan perekaman itu adalah penegak hukum. Dalam hal ini polisi, kejaksaan, atau KPK. So, yang berhak untuk melakukan perekaman, penyadapan, atau intersepsi istilahnya. Ya. Selain itu tidak dibolehkan, dan apa yang dihasilkan menjadi hasil yang ilegal. Berarti unsur dijebak itu ada ya Bang? Jebak yang seperti apa? Kalau itu kalau rekamannya tidak sah, ngapain lagi kita perdebatkan? Apapun yang dia sampaikan kepada proses hukum ini adalah tidak sah, karena dia merekam tanpa izin dari Ismail Marzuki, dan itu sudah kita laporkan saat ini ditangani oleh unit cyber pada Polda Metro Jaya. Seperti itu. Tapi sejauh ini apakah laporannya sudah sejauh mana Bang? Jalan laporannya dalam proses, karena itu kan memerlukan verifikasi terhadap ahli, termasuk ahli suara, termasuk ahli-ahli yang lainnya. Itu nanti urusannya unit yang menangani perkara tersebut ada ditangani oleh Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Bang, terkait kemarin juga cukup bikin ini perlakuan terhadap Nikita Mirzani cukup menyita publik ya Bang ya. Artinya seperti apa sih Bang? Seolah-olah mungkin ya Nikita koruptor, membunuh. Ya, ini dari kemarin sempat saya debat, bahkan saya tegur, saya ingatkan juga pada kesempatan ini bahwa tolong hak-hak pengacara itu jangan diamputasi. Saya beritahu ya, tolong jangan diamputasi hak-hak pengacara. Keberadaan advokat, keberadaan mereka itu sama dengan advokat, semuanya lahir dinaungi oleh undang-undang, tidak ada yang dinaungi oleh undang-undang dasar. Ya, advokat dilindungi oleh undang-undang dasar, sama dengan mereka. Tolong jangan coba-coba membatasi hak-hak advokat untuk bertemu dengan kliennya. Walau di mana saja, mau di dalam pengadilan, mau di tahanan, kalau dia ingin bertemu jangan dilarang. Sepanjang itu pada jam-jam yang patut. Artinya yang patut seperti kemarin itu kan yang patut ada di pengadilan. Nggak boleh batas-batasi dan tidak boleh melarang. Itu melarang siapa Bang? Ada JPU-nya yang melarang. JPU-nya salah satu Ya. dari Ya, JPU. saya sudah tegur dia. Saya bilang, Anda nggak punya hak Alasannya apa? melarang. Saya tidak tahu apa alasannya. Anda harus banyak belajar saya tentang hak-hak daripada seorang terdakwa untuk bertemu dengan pengacaranya. Seperti itu Kalau saya tegur. ketika mendatangi Pondok Bambu seperti apa? Nggak ada masalah. Pondok Bambu betul-betul memberikan hak kepada advokat. Bahkan kapan saja boleh bertemu sepanjang itu adalah jam-jam yang patut. Pada hari yang patut. Hari yang patut itu berarti hari kerja. Jam yang patut itu adalah jam kerja. Itu saja. Silakan datang. Nggak ada masalah. Berarti ini salah satu JPU-nya ada yang sentimental ya Bang? Saya tidak tahu. Harus banyak membaca KUHAP biar paham. Itu saja.